Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di pertemuan kesekian di dalam mata kuliah kalkulus 1 untuk mahasiswa teknik industri dan mahasiswa teknik elektro. Nah, kemarin secara singkat kita sudah bahas ya, intermezzo tentang bilangan. Dari mana bilangan, asal muasal bilangan, teman-teman sudah ngumpulin tugasnya, sudah ngerjain tugasnya, sudah mencoba berimajinasi terhadap pertanyaan yang saya berikan ya di kuis nomor 1. Saya apresiasi segala imajinasi teman-teman yang sudah teman-teman tuliskan dan kumpulkan ke saya. Insya Allah pembahasannya, pengulasannya akan segera nyusul ya melalui link YouTube. Nah, kemarin kita sudah bicara bilangan. Sekarang kita masuk kepada perangkat yang penting buat kalian semua. Ya, dalam proses hitung menghitung, terutama di dunia keteknikan. Ya, ada berbasis komputer, ada berbasis kalkulator. Ya. Teknologi itu datang untuk memudahkan kita, ya. Kemudian sekarang sudah ada yang namanya scientific calculator atau ada aplikasi komputer berbasis pemrograman atau berbasis memang dikhususkan untuk sebagai alat hitung dan sebagainya ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian nanti. Ya, andaikan tatap muka ini bisa berlangsung ya dalam waktu dekat, dalam waktu ujian nanti ya teman-teman, saya harapkan dan saya wajibkan membawa kalkulator saintifik. Jangan pakai HP untuk ngitung-ngitungnya ya. Nah, sayangnya banyak sekali mahasiswa itu yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan kalkulator saintifik. Ya. Banyak sekali yang tidak tahu cara menggunakan kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik hanya digunakan dalam operasi-operasi sederhana. Kemudian ketika diberikan operasi-operasi gabungan, ya, itu mereka ada kesulitan dalam menginputkan contoh soal atau soal ke dalam kalkulator, ke dalam penyelesaian kalkulator. Nah, di sini dijelaskan terdapat dua bentuk jawaban yang dapat diberikan oleh kalkulator, ya, yaitu jawaban eksak dan jawaban aproksimasi. Ini kalkulator saintifik ya. Ya, kalkulator saintifik, bukan kalkulator mak-mak atau apa namanya yang sering kita lihat di toko-toko, di pasar-pasar, enggak, yang hanya ada penjumlahan, pengurangan persentase dan sebagainya, enggak. Tapi kalkulator saintifik yang memang itu digunakan untuk perhitungan yang lebih tinggi daripada perhitungan perekonomian biasa. Ya. Jadi di sini ada fungsi-fungsi ya, di kolom hitam atas ini ada fungsi-fungsi tertentu yang bisa kita manfaatkan untuk memudahkan proses perhitungan saintifik kita. Ini sangat penting banget kalian punya. Kalau teman-teman punya tabungan, silahkan beli ya. Atau punya duit, silahkan beli kalkulator saintifik. Nanti ada mata kuliah yang perlu perhitungan ya. Perlu pengerjaan hitung-menghitung dan sangat terbantu dengan adanya kalkulator saintifik. Nah, ada jawaban eksak, ada jawaban aproksimasi atau pembulatan, ya. Misal jika ingin mencari hasil dari sin 60 derajat, ya, sin 60 derajat. Biasanya hasil pertama yang ditampilkan ialah jawaban eksak. Apa itu jawaban eksak? Jawaban dalam bentuk apa namanya? Persamaan, pecahan dan sebagainya. Seperti ini misalnya akar 3/2. Ini jawaban eksak, ya. Jika kita tekan tombol sama dengan untuk kedua kalinya, ya, atau tombol answer untuk kedua kalinya, maka kalkulator dengan otomatis memberikan jawaban dalam bentuk aproksimasi, pendekatan, yaitu 0,86660254. Ya. Kebanyakan mahasiswa memilih jawaban aproksimasi, ya. Jadi mereka karena ribet menggunakan akar 3/2, jadi mereka pakai
ya dalam proses perhitungan itu ya jawaban ini aproksimasi, ya, ketimbang jawaban eksak. Padahal ya dari sisi keakuratan nilai jawaban eksak itu lebih baik, ya, jauh lebih baik. Contoh nih ya, jika kalian itu pengen mencari akar 3/2 pangkat 2, ya, maka kalian akan menemukan hasil 3/4. Itu 3/4. Jika kalian mengkuadratkan 0,8660254, yang ini notabene merupakan hasil aproksimasi dari akar 3/2, maka yang diperoleh itu 0,7499. Ini kalau dalam sisi presisi pengukuran mesin, ya, dari pengukuran keausan, ya, kerusakan sebuah permukaan, 0,7499 ini ya sudah berdampak signifikan untuk pengukuran kita ataupun hasil dari analisis kita nanti. Keakuratannya kurang, gitu, ya. Padahal kalau kita lihat, coba kita lihat ya, kalau kita kuadratkan akar 3/2 itu hasilnya 0,34. Kalau 3/4 itu jawabannya plak pas 0,75. Nah, dalam kasus ini terjadi bias sebesar 0,01, ya, antara hasil kuadrat dari jawaban eksak dan aproksimasi. Mungkin ya dalam beberapa hal ini bukan hal yang luar biasa, tapi dalam desain pesawat luar angkasa, ya, ini menjadi hal yang sangat krusial. Sedikit saja pelencengan terjadi di dalam pengukuran, dampaknya akan sangat luar biasa. Ya, jadi gunakan baik-baik kalkulator Anda, manfaatkan baik-baik teknologi dengan belajar bagaimana cara memanfaatkannya, karena jangan sampai teknologi itu justru hadir untuk merusak dan memperbesar range kesalahan kita. Nah, ini ada kuis gampang aja. Saya pengen lihat kemampuan kalian, ya, dalam menggunakan kalkulator saintifik. Ya, pakai kalkulator saintifik. Coba selesaikan soal ini dengan satu kali proses perhitungan. Maksudnya jangan cari akar 430 dulu, ya, jangan cari akar 7,5 dulu, ya, atau ditambahkan akar 430 plus 72, jangan. Tapi coba ketikkan di kalkulator saintifik, ya, keseluruhan soal ini, dan sekali proses jawabannya harus tampil, ya. Saya pengen lihat kemampuan kalian dalam menginputkan soal ke dalam kalkulator, ya. Apakah sudah benar atau sudah masih perlu diluruskan? Coba ya. Oke. Jadi ini nanti teman-teman tinggal inputkan satu kali soal ini di dalam kalkulator, kemudian klik sama dengan. Tuliskan langsung jawabannya, ya. Tuliskan langsung jawabannya. Kira-kira dapatnya berapa, langsung jawabannya. Oke. Nah, kita masuk ke operasi bilangan. Operasi itu ada 4 dasar-dasarnya, ya. Ada perkalian, ada pembagian, ya. Ada perkalian, ada pembagian, kemudian ada pengurangan, ada penjumlahan, ya. Apa itu perkalian? Hasil kali dari 2 bilangan A dan B adalah C, disimbolkan dengan A kali X, A kali B sama dengan C, dengan A kali B sama dengan C, atau A titik B sama dengan C. Jadi kalau teman-teman lihat nanti ke depannya ada 5 kali 3, tertulis titik di tengah ini, ya, sama dengan 15. Ini maknanya ini adalah kali. Kemudian penjumlahan, apabila 2 bilangan A dan B ditunjukkan dengan simbol A plus B,
ya, ada simbol plus. Ini kita flashback aja, kalian sudah paham pasti. Ada pembagian. Apabila sebuah bilangan A dibagi dengan sebuah bilangan B, maka bisa kita lihat simbolnya itu menggunakan titik 2 atau strip seperti itu, garis miring. Kemudian ada pengurangan. Apabila dua bilangan A dan B dikurangkan, disimbolkan dengan A, ya, ada min B. Ya. Nah, ini contohnya kayak gimana? Misalnya, ini sudah ada perkalian. Ini ada pertambahan 2 tambah 37. Ya. Ini misalnya 0 bagi 99 atau 0 bagi 99. A plus A min B ini bagaimana? Misalnya 3 kurang 7, ya. Itu misalnya seperti itu. Nah, operasi bilangan real pada umumnya sama konsepnya. Ada perkalian, ada pengurangan, ada penjumlahan dan pembagian. Tetapi kita lebih main kepada penyimbolan. Kalau ditanya di mana angka-angkanya, ya, mana angka-angkanya di sini? Ya, angka-angkanya itu bisa kita simbolkan dulu sebagai X dan Y, ya. Bahkan di dalam nanti kedepannya di dalam persamaan kita akan mencoba mencari nilai X dan Y, ya, dengan beberapa informasi-informasi tertentu, ya. Misalnya di sini ada perkalian. Dua bilangan X dan Y dapat dikalikan untuk bilangan real baru XY atau X kali Y. Misalnya X kali Y sama dengan 12, ya. Kalau seperti ini, ya, nanti kita bisa coba cari informasi X dan Y-nya berapa. Ya, kemudian ada penjumlahan. Dua bilangan X dan Y dapat dijumlahkan untuk menghasilkan bilangan baru X plus Y. Contoh, X sama dengan 2, Y sama dengan 1, maka X plus Y, ya, sama dengan 3. Kenapa? Karena X diberi informasi sama dengan 2, Y sama dengan 1. Ya. Kemudian pembagian, ya. Maka disimbolkan dengan demikian. X per Y, di mana Y itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. X per Y, di mana nilai Y ini tidak boleh 0. Ya. Maka biasanya itu misalnya gini, ya. 2 bagi 0 berapa? Ya, gitu. 3 bagi 0 ya berapa ya? 0. Kemudian ada pengurangan X min Y atau X plus min Y, ya, sama aja. Ini plusnya habis, kalau seperti ini bentuknya jadinya min Y, ya, itu. Nah, ini tadi ada pembagian, ada bentuk yang unik di sini. X sama dengan X atau X kali min Y pangkat min 1 ini, ya. X kali Y pangkat min 1. Nah, ini ada sifat-sifat bilangan di lapangan. Ada asosiatif, ada komutatif, ada distribusi, ada identitasnya, ada kebalikannya, ada inverse-nya. Ya, jadi ini sifat-sifat yang akan biasa kita temukan di dalam proses perhitungan atau operasi bilangan. Ada yang namanya asosiatif, ya. Misalnya hasil X plus Y plus Z, ya, itu sama dengan X plus Y plus Z, ya. Jadi sama aja. Misalnya X-nya ini 1 plus, ya, 2 itu sebagai Y dan Z-nya itu 3, ya, maka hasilnya itu sama dengan 6. Kalau mau kita balik juga bisa. Misalnya 1 plus 2, ini yang kita dalam kurungkan, ya. Kemudian kita tambah 3, itu hasilnya juga sama dengan 6.
ya.